Sejak lama waktunya. Kerinduan itu diungkapkan dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai 2 bulan yang lalu kita sudah berdoa kepada Allah untuk disampaikan umur kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Banyak sisi yang sebetulnya bisa kita kaji tentang Ramadan ini. Disebutkan kalau Ramadan ini sekolah, madrasah, madrasatut taqwa, madrasah yang diharapkan mencetak kader-kader yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, dilatihnya kita untuk sholat malam tarawih, dibiasakannya kita bangun sebelum subuh, dirutinkannya kita membaca Al-Quran. Semuanya adalah pelatihan dalam 1 bulan yang tujuan akhirnya mencetak kader yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari disyariatkannya bulan Ramadan ini. Namun demikian, kita akan mengkaji satu pelajaran dari bulan Ramadan yang mungkin tidak mendapatkan porsi yang cukup, tidak begitu diperhatikan oleh kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh, ada satu akhlak diajarkan oleh bulan Ramadan. Nama akhlaknya Jabrul Khawatir. Disebut apa Pak? Jabrul Khawatir. Mungkin jarang terdengar ya. Biasanya kalau bicara akhlak itu ikhlas, tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Ada akhlak yang mungkin kita jarang terdengar, tapi saya yakin bapak-bapak sudah mengamalkannya, dan itu diajarkan oleh bulan Ramadan. Apa nama akhlaknya Pak? Jabrul Khawatir. Apa makna Jabrul Khawatir? Menjaga perasaan saudaranya, menjaga perasaan saudaranya dengan cara tidak menyakiti, dengan cara menghibur. Itu salah satu ajaran syariat Islam dan juga diajarkan oleh bulan Ramadan. Nanti saya akan berikan banyak contoh dari Al-Quran, dan saya akan berikan banyak contoh dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak takziah, ada orang meninggal, bapak datang, kira-kira ngapain Pak? Tujuannya menghibur orang yang sedang sedih. Menghibur itu namanya Jabrul Khawatir. Kita punya kenalan yang sedang sakit, kita jenguk, apa tujuannya Pak? Menghibur juga. Nah, menghibur ini nama akhlaknya Jabrul Khawatir. Bapak ketemu orang dari jauh, tegur sapa, assalamualaikum, berikan senyum. Apa tujuannya Pak? Jabrul Khawatir. Jadi syariat ini tahu betul bahwasanya sesuatu yang paling mahal yang dimiliki manusia itu perasaan. Ya Pak ya. Dan hidup ini kan berpindah dari perasaan yang satu ke perasaan yang lain. Kadang senang, kadang sedih, kadang semangat, kadang lesu. Hidup ini, manusia itu
Di antara yang paling mahal itu perasaan. Saya punya tetangga nggak pernah ngasih saya apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan nyakitin. Kenapa? Mahal betul harganya ini, Pak, perasaan ini. Makanya syariat datang dan salah satu tujuannya adalah memperhatikan betul perasaan itu, Pak. Bahasa Arabnya jabrul khawatir. Saya akan ulang-ulang istilah ini agar familiar di telinga kita, karena itu akhlak yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Ramadan sendiri, orang yang musafir atau yang sakit itu diizinkan untuk tidak puasa. Diizinkan untuk tidak puasa. Tapi tidak diizinkan makan depan orang puasa. Padahal dia boleh gak puasa itu, boleh makan, boleh minum, Allah yang kasih. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yang sakit, yang safar, silahkan puasanya di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan boleh ditinggalkan. Meski boleh, tetapi syariat tidak mengizinkan mereka makan di depan umum. Kenapa, Ustaz? Menjaga perasaan saudaranya yang sedang puasa. Jabrul khawatir. Mohon maaf ya, mohon maaf nih. Perempuan yang sedang menstruasi, dia ikut sahur. Ini belum haid ini, Pak. Ikut sahur, siangnya puasa, jam 1 keluar darahnya, haid, batal puasanya. Batal puasanya. Tetapi syariat kita menganjurkan dia untuk tidak makan sampai waktu berbuka. Bukan karena wajib, lihurmatil waqti, untuk menghormati bulan Ramadan dan menjaga perasaan saudaranya yang lagi pada puasa. Kalau betul-betul mau makan, masuk kamar. Artinya Ramadan mengajarkan kita satu akhlak yang sangat mulia. Akhlak itu disebut dengan jabrul khawatir, menjaga perasaan. Saya akan berikan contoh banyak, Pak, dari Al-Quran, dan saya akan berikan contoh dari hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dalam surat misalnya An-Nisa ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Surat An-Nisa ayat ke-8. Ayat ini bunyinya begini, Pak. Jika kalian sedang bagi-bagi warisan, wa idza hadaral qismah, jika sedang ada pembagian warisan, kemudian ada yang hadir saat pembagian itu, orang-orang yang tidak dapat waris, kerabat, orang miskin, orang yatim yang tidak mendapatkan waris, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berikan jatah sedikit untuk dia. Berikan jatah sebagian untuk dia, dan ucapkan kalimat yang baik. Saya kasih contoh, Pak, ya. Sebagian kita ini di rumahnya punya pembantu, membantu di rumah kita sejak kita bayi. Dari bayi kita dirawat begitu.
Sampai orang tua kita meninggal dia masih di rumah kita. Sampai orang tua kita meninggal, kadang-kadang kalau orang Jawa manggilnya embok ini. Si embok ini Mbak ya, masih Mbak Bude misalnya, itu masih bantu di rumah kita. Akhirnya anak-anak dari tuan rumah ini, bosnya tadi, mau bagi-bagi warisan. Kumpul, kakak adik kumpul. Lagi kumpul, si embok ini bawa minuman dan makanan biasa, menghidangkan kopi, menghidangkan air hangat, teh. Ketika dia sedang menghidangkan itu, ahli waris dari keluarganya ini lagi ngomong, ini rumah mau kita jual, nanti hasilnya kita bagi-bagi. Si sampean antum dapat 100 juta, antum dapat sekian ratus juta. Kira-kira nih Pak ya, apa perasaan dari pembantu tadi Pak? Kira-kira apa perasaannya? Oh ya Allah, tempat kerja saya mau dijual, rumah yang saya sudah ngabdi di sini bertahun-tahun mau dijual, saya mau kerja di mana? Ya Allah, enak betul, bagi-bagi warisan ratusan juta, boro-boro saya dapat. Ada perasaan yang gelisah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu betul perasaan itu, sehingga kata Allah, farzuquhum minhu, berikan rezekinya dari waris itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkan kalimat yang baik. Andaikan sedikit jumlahnya, tak bisa kita memberikan kepadanya sebagian dari rezeki orang tua kita, ucapkan kalimat yang baik. Bo, terima kasih sudah puluhan tahun ngabdi di rumah kami, bantu di rumah kami. Dengan segala hormat kami izin rumah ini mau dijual. Subhanallah, sampai turun ayat itu demi menjaga perasaan Pak, jabrul khawatir. Dan setelah ayat ini akan turun ayat di ayat ke-11-nya, ayat tentang warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain wa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahuma ath-thuluthani mimma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus, dan seterusnya. Perhatikan, luar biasa sekali Al-Quran mengajarkan kita akhlak mulia, menjaga perasaan. Saya kasih contoh yang kedua, surat dalam juz 30. Saya yakin Bapak pernah mendengarnya. Surat dengan nama Abasa. Surat dengan nama apa Pak? Abasa. Bapak tahu apa makna Abasa? Abasa itu orang yang bermuka masam alias cemberut. Bermuka masam itu bahasa Arabnya abas. Wajah yang tidak enak dilihat namanya abus. Jadi kalau punya anak jangan kasih nama abus, mukanya nggak enak dilihat. Tahukah sababun nuzul surat ini? Surat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiplomasi dengan orang-orang musyrik. Jadi ada tamu, pembesar-pembesar orang musyrik mau nanya tentang Islam. Ada ketertarikan mau masuk Islam. Rasulullah lagi jelasin nih, lagi meyakinkan tentang Islam. Datang nyelonong seorang sahabat mulia bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang tunanetra, buta. Buta itu bahasa Arabnya a'ma. Datang ya namanya buta. Langsung saja, assalamualaikum ya Rasulullah, gimana? Rasulullah lagi ngomong. Kata Rasulullah, aduh, mutus omongan.
sempat memberikan wajah yang tidak mengenakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tafsiran guru kami yang cemberut itu orang kafirnya, tamunya yang datang, bukan Nabi Muhammadnya. Karena Nabi Muhammad akhlak yang mulia tak mungkin memberikan cemberut. Tapi sebagian tafsir mengatakan Nabi Muhammadnya yang memberikan cemberut sebagai sosok manusia. Intinya apa? Datang seorang sahabat ini, Nabi Muhammad kemudian, aduh, ya kalau kita mungkin ya Pak ya terjemahnya lagi ngomong gitu ya, datang nyelonong gitu. Nabi Muhammad langsung ditegur Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermuka masam dia, berpaling dia, anja'ahul a'ma, tatkala datang seorang sahabat yang tunanetra. Yang saya ingin sampaikan Pak, ahli tafsir mengatakan begini Pak, sahabat ini kan buta itu nggak ngelihat Pak. Artinya cemberutnya Rasulullah itu nggak tahu dia. Rasulullah bermuka masam itu dia nggak tahu. Orang buta itu saja ditegur Allah, memberikan muka masam yang nggak enak sama yang buta saja ditegur Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Apalagi cemberut sama orang yang lihat. Makanya hati-hati, kita yang sudah sholat 5 waktu, yang sudah rajin ngaji, usahakan wajah ini selalu terlihat senyum. Siapapun yang melihat kita akan melihat kita dalam kondisi tersenyum. Kenal nggak kenal, dekat tidak dekat, ketemu orang langsung jangan cemberut, tegang, jangan senyum. Seorang sahabat mengatakan, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat sosok yang lebih banyak senyum dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senyum. Ketemu orang dari jauh ya, orang muslim ini dari jauh, kenal nggak kenal sudah kasih senyum. Dekat ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Lebih dekat salaman. Sudah lama nggak ketemu, pelukan. Luar biasa. Pertanyaannya Pak, surat Abasa ini turun li jabril khawatir, untuk menjaga perasaan seorang sahabat yang tunanetra. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, li'alla tankasira qulubul mu'minin, agar jangan sampai ada hati orang mukmin yang tersakiti. Jelas kira-kira apa ya? Menjaga perasaan. Surat yang saya baca tadi, surat Ad-Duha, ini dari pangkal ayat sampai ujung ayat pesannya adalah menjaga perasaan. Bapak tahu sebab nuzulnya surat Ad-Duha? Jadi dalam sejarah turunnya Al-Quran, Quran itu sempat berhenti tidak turun 2 kali Pak. Al-Quran itu sempat berhenti 2 kali. Berhentinya Al-Quran turun disebut inqita'ul wahyi, berhentinya wahyu sementara. Yang pertama itu setelah turunnya surat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hanya turun 5 ayat. Setelah turun ayat yang 5 ini,
Al-Quran tidak turun hampir lamanya 6 bulan, nggak turun lagi. Dalam riwayat yang lain 2 tahun, tapi yang kuat itu 6 bulan. Setelah turun itu 6 bulan kemudian baru turun surat Ya ayyuhal muddaththir Qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Baru turun setelahnya Al-Muzammil, baru turun setelahnya Al-Fatihah, berhenti lagi surat turun. Berapa hari Ustaz? Kurang lebih cuma 3 hari. Setelah berhenti ini barulah turun surat Ad-Duha. Turun surat Ad-Duha. Pak, Bu, kalau berhenti wahyu, bawaan Nabi itu sedih. Sedih betul beliau. Sampai ketika surat Al-Alaq yang pertama tadi, beliau menjadi Nabi. Setelah menjadi Nabi, kok nggak turun-turun wahyu lagi? Saya ini Nabi bukan. Kok Jibril nggak datang-datang lagi? Sakit beliau. Jadi Nabi Muhammad itu kalau wahyu berhenti bawaannya sedih, sakit. Nah, sebelum turunnya surat Ad-Duha terjadi berhenti beberapa hari, kabar tersebar di kota Mekah kalau Nabi Muhammad nggak dapat wahyu lagi. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang musyrik untuk menyakiti perasaan Rasulullah. Salah satu yang datang adalah bibinya, istri Abu Lahab, yang disebut dengan Ummu Jamil, istrinya Abu, yang disebutkan diabadikan dalam surat Al-Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Datang dia ke Nabi Muhammad yang sedang sakit karena beberapa hari tidak turun wahyu. Dikatakan, Muhammad, kasihan betul ente. Mana setan kamu yang biasa ngirim kamu wahyu itu? Jadi bahasanya Ummu Jamil ini, malaikat Jibril itu disebutnya setan sama dia. Tambah sakit Rasulullah, ya Allah, sudah nggak dapat wahyu, dihina pula, tambah sakit. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan tadi, merasa seperti ditinggalkan Allah, turun surat Ad-Duha menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wad-duha, demi pagi hari yang sudah mulai terpancarkan cahaya. Wal-laili idza saja, dan demi malam yang mulai menggelap gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Allah ya Muhammad, Tuhanmu meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah enggak pernah meninggalkanmu ya Muhammad. Kemudian Rasulullah diberikan kabar, berita yang luar biasa menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ya Muhammad, Allah akan memberikanmu hadiah yang kamu pasti ridha, yang pasti kamu senang. Artinya apa Pak, Bu? Surat Ad-Duha ini turun untuk menghibur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jabrul khawatir. Saya kasih contoh dari hadis Nabi Muhammad. Itu kan tadi dari Al-Quran Pak ya. Contoh beberapa ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan akhlak mulia, namanya jabrul khawatir, dan itu diajarkan oleh bulan Ramadan.
Contoh hadisnya, misalnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu as-salata wa uridu italataha. Kata Nabi Muhammad, saya masuk sholat, mau sholat jadi imam. Saat itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berniat ingin memanjangkan bacaan sholat. Berniat apa Pak? Ingin memanjangkan bacaan sholat. Begitu mulai, Allahu Akbar, sami'tu buka as-sabi. Kata Nabi Muhammad, aku dengar ada anak bayi nangis. Sholat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengen manjangin sholat. Begitu mau mulai, ya panjangnya Nabi Muhammad itu bukan sabbihis Pak. Kalau kita sabbihis lah protes, wong panjang nian sholat tuh. Bahasa wong Palembang ya Pak ya, panjang nian sholat nih. Al-Baqarah Pak kalau Nabi Muhammad. Begitu mau manjangin sholat, kata Nabi Muhammad, aku dengar tangisan anak bayi. Perhatikan Pak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'atajawwazu lima alimtu min wujdi ummihi min buka'is sabi. Kata Nabi Muhammad, saya batalkan keinginan saya memanjangkan sholat. Bayangkan itu Pak, seorang Nabi mau manjangin sholat dibatalkan. Perhatikan alasan yang disebutkan Nabi, karena saya tahu betul perasaan ibunya yang gelisah. Perasaan ibunya yang gelisah. Artinya apa Pak? Nabi Muhammad tahu betul harganya perasaan itu Pak. Jabrul khawatir. Dibatalkan sholat panjang tadi jadi pendek. Kata Nabi Muhammad, lima alimtu min wujdi ummih, karena saya tahu betul perasaan ibunya, anaknya lagi nangis itu. Apa gara-gara disengat lebah, atau ada ular, atau sedang kesleo, pasti gelisah ibunya. Sehingga kata Nabi Muhammad, aku percepat sholatnya. Bayangkan itu, mempercepat sholat lantaran menjaga perasaan jamaah. Saya pernah dulu ngimam di Mesir Pak ya. Lagi ngimam tarawih, dan tarawih di Mesir itu satu harinya 1 juz. Saya baca ya, karena kita pengen 1 juz, jadi bacaannya banyak. Mati lampu Pak, waktu itu mati lampu. Ruangan mendadak panasnya luar biasa, jamaah rame, AC mati, lampu mati, mikrofon juga mati lampu. Kalau yang kaku, enggak, pokoknya sejus. Apanya pokoknya sejus lah. Keringet lah lo misalnya. Enggak Pak, saya langsung ubah rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kenapa? Saya tahu pada kepanasan itu, termasuk saya. Panasnya luar biasa, orang banyak, habis pada buka puasa semua, badannya lagi anget-angetnya, mati lampu. Yang begini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau batal. Apa inti dari sikap beliau? Jabrul khawatir. Saya kasih contoh lagi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Rasulullah itu Pak, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya itu dijuluki dengan istilah ahlus suffah. Saking miskin, maaf, yang miskin disebut dengan ahlus suffah.
tinggalnya di dalam masjid, nggak punya rumah. Yang kaya namanya ahlud duthur. Ahlu duthur. Jadi rupanya begini Pak, sahabat-sahabat yang kaya, nah ini termasuk jaga perasaan Pak. Jamaahnya semuanya dapat makanan, ustadznya ngeliat doang dari tadi. Nah gini kan lumayan tenang, dapat jatah gitu. Silakan Pak, silakan sambil makan, sambil minum, yang nggak boleh sambil tidur. Ya Pak, silakan. Nah sahabat yang kaya ini Pak, kalau datang sama Nabi Muhammad itu bawa emas, bawa kurma, bawa hewan ternak. Untuk apa? Bukan sedekah, karena Nabi Muhammad tidak menerima sedekah. Untuk perjuangan di jalan Allah. Oh bahagianya Rasulullah, ada sahabat membawa sebagian hartanya untuk berjuang. Dikasihlah doa khusus, disambut hangat sama Nabi Muhammad. Dan disambutnya di mana Pak? Di masjid. Rupanya kejadian semacam itu berulang kali. Nah sahabat yang miskin tadi kan tinggalnya di masjid. Ngelihat dia, ya Allah enak betul jadi sahabat kaya, bisa ngasih Rasulullah, dapat doa khusus Rasulullah, pasti pahalanya banyak, pasti nanti masuk surga derajatnya dekat dengan Nabi, sedangkan kami di mana nanti? Sedih Pak. Sahabat yang kekurangan ini sedih. Akhirnya kesedihan ini membuat mereka lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya nanti pulang berjumpa dengan Allah membawa banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Ya Rasulullah, kalau sholat mereka sholat seperti kami sholat, puasa mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka bisa sedekah, mereka bisa bayar zakat, sedangkan kami nggak bisa. Sahabat khawatir kalau nanti mereka, sebagian sahabat ini akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di derajat yang tinggi karena pahalanya banyak, sedangkan kami ya Rasulullah miskin, nggak bisa sedekah, nggak bisa bayar zakat. Perhatikan Pak, hatinya sedang sedih. Dan akhlaknya Nabi Muhammad jabrul khawatir, ingin menjaga perasaan ini. Apa kata Nabi Muhammad? Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih? Bukankah Allah telah membuatkanmu atau menjadikan untukmu jalan-jalan sedekah yang tidak harus pakai harta? Maukah kamu aku ajarkan? Mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, wa inna bikulli tahmidatin sadaqah, wa inna bikulli takbiratin sadaqah, wa inna bikulli tahlilin sadaqah, qawlin fil ma'rufi sadaqah, wa nahyin 'an munkarin sadaqah. Tasbihmu sedekah, tahmidmu sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah, mengajak orang untuk ngaji sedekah, mencegah orang dari kemungkaran sedekah. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ini sahabat agak bertanya-tanya karena belum sampai saat itu pikirannya. Apa kata Nabi Muhammad? Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Mohon maaf, dan di kemaluan istrimu ada sedekah. Kata sahabat, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu kana lahu bi sadaqah. Masa iya kami meluapkan syahwat kami kepada istri kami, engkau dicatat Allah sebagai pahala, sebagai sedekah? Nabi Muhammad tidak menjawab dengan jawaban sederhana, bukan menjawab dengan iya, enggak. Kata Nabi Muhammad, beliau mengajarkan kias, mengajarkan analogi. Kata Nabi Muhammad,
bukankah kalau kamu luapkan syahwatmu di tempat yang haram, Allah catat dosa? Artinya kalau kau tempatkan itu di tempat yang halal, pasti akan dicatat pahala. Wah, ini kabar gembira, Pak, menghibur para sahabat. Alhamdulillah. Melek semua, Pak, ya. Terhibur nggak kira-kira, Pak? Terhibur. Jabrul khawatir. Alhamdulillah. Akhirnya pulang makin semangat itu, Pak. Subhanallah, luar biasa. Jadi kalau dibaca Al-Quran, hampir semua perintah Al-Quran, hampir semua syariatnya Nabi Muhammad ada unsur menjaga perasaan. Kita nggak sadar itu, namanya jabrul khawatir. Nah, itu beberapa contoh dari Al-Quran dan beberapa contoh dari, tadi saya kasih contoh 3 kalau nggak salah dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad 2, atau saya tambahkan 1 lagi biar jadi 3, biar sama-sama ganjil. Ada seorang sahabat namanya Abu Umamah. Kurang lebih ya kalau di zaman kita ini jam-jam 10 lah. Nggak biasa-biasanya jam segitu ada orang di masjid. Nabi Muhammad kan rumahnya sebelah masjid. Beliau melihat ini sahabat ngapain jam segini di masjid, nggak tumben-tumbennya. Didatangin, ma'araka fi ghairi waqti shalah. Wahai Umamah, aku melihatmu gelisah sekali dan gak tumben-tumbennya kamu di masjid jam segini, bukan waktu sholat. Apa jawaban Umamah? Humum ya Rasulullah, duyun ya Rasulullah, gelisah ya Rasulullah, aku terlilit hutang ya Rasulullah, orangnya nagih aku gak bisa bayar. Gelisah. Gelisah itu perasaan, bukan, Pak? Dan salah satu tugasnya Nabi Muhammad menghibur. Syariatnya Nabi Muhammad ingin menghibur. Akhirnya beliau bertanya, menawarkan suatu solusi. Maukah kamu aku ajarkan suatu doa, jika kamu baca di waktu pagi dan sore, Allah akan bayarkan hutangmu itu, dan Allah akan hilangkan kegelisahanmu itu. Wah, siapa yang gak mau, Pak? Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, ajarkan. Kata Nabi Muhammad, qul, katakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Kata sahabat Abu Umamah, demi Allah aku amalkan doa itu dan Allah pun menunaikan hutangku. Biasanya saya kalau habis nyebut ini, Pak, habis nyebut hadis ini, pulang dari sini dijegat jamaah, Ustaz doanya tadi apa yang utang tadi, Ustaz? Rupanya jamaah kita banyak utang, Pak. Oh ya Allah, dari semua yang saya sampaikan yang pengen dicatat doa utang. Saya yakin sudah diamalkan. Alhamdulillah. Bayangkan, Pak, seorang nabi melihat saudaranya sedang gelisah, didatengin, dikasih solusi. Begitu umat Nabi Muhammad itu, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Umat yang begitu memperhatikan perasaan. Kalau dalam kehidupan, Pak, ya, ini karena saya masih muda, dulu masih di pondok, ya. Kadang-kadang lagi ngobrol nih, Pak, ya. Lagi ngobrol, lagi seru-serunya, ada yang kentut, Pak. Ada yang kentut, bunyinya gede, mukanya langsung merah itu, Pak. Teman-teman ini namanya bujang, tadinya obrolannya judulnya apa, pindah, laju ngejekin sih yang kentut ini. Saya yang sudah tahu akhlak jabrul khawatir ini mencoba mengalihkan pembicaraan, nggak arahnya nggak kebuang angin tadi. Langsung saya tanya, oh ya sih, ini mana ya jadwal kita apa ya besok ya?
Jujur saya lakukan itu ingin menjaga perasaan saudara saya yang lagi malu betul. Buang angin depan umum, bunyinya gede, nggak ketahan lagi. Apa itu Pak? Jabrul khawatir. Jabrul khawatir. Mohon maaf ini saya sampaikan, dan ini ilmu. Kadang-kadang lagi ngaji begini, ustadznya lagi menjelaskan, yang jawab pertanyaan gitu Pak ya, kalau ada pertanyaan. Tahu-tahu ada jamaah sholat syuruk. Itu tidak benar itu. Ustadznya lagi ceramah, dia berdiri ngambil posisi sholat syuruk. Ini tidak jabrul khawatir ini, Pak. Memangnya yang mau masuk sholat syuruk cuma dia. Ustadznya ini pengen juga, jamaah yang lainnya juga pengen. Bubar kalau semuanya kayak gini Pak. Yang nanya satu misalnya, yang melakukan ini sisa jamaahnya semuanya sholat syuruk, ustadznya berdua. Makanya ibadah itu tidak sekedar ibadah. Ibadah itu tahu. Di antara akhlaknya tidak melakukan sholat syuruk di depan ustadznya. Nah, jadi biarkan ustadznya selesaikan dulu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita bubar. Kita sama-sama sholat. Yang lebih nyakitin lagi yang nanya yang sholat. Nah, dia yang nanya, dia yang itu juga bagian dari jabrul khawatir. Namun demikian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada batasannya. Tidak juga selalu kita menjaga perasaan. Minimal ada dua standar yang harus diperhatikan. Yang pertama, boleh menjaga perasaan orang, dan itu disyariatkan betul dalam agama kita. Tetapi jangan sampai mengorbankan kepentingan umum. Kalau sudah mengorbankan kepentingan umum, dahulukan itu. Contoh Pak ya, contoh. Di sebagian kampung, imamnya ini mohon maaf, bacaannya salah-salah Pak. Tapi karena dia senior, ya Pak ya, senior, apalagi ikut membangun masjid. Masjid ini nggak bisa berdiri kalau nggak saya. Wah, mulai nih. Tapi sholatnya salah Pak, bacaannya salah, fatal. Ditegur, kesinggung. Nggak ditegur, sholat jamaah batal. Nah, dalam kondisi semacam ini, jabrul khawatirnya dikesampingkan dulu, karena ada maslahat besar yang ingin kita lakukan. Tetapi ya juga tidak di depan umum. Datangin, silaturahimin, ya Pak ya, bawa martabak. Nah, enak ngomongin nanti Pak. Nah, martabak 2 loyang. Pak Haji, mohon maaf nih Pak Haji, mohon maaf sekali Pak Haji. Mohon maaf ya, keluar Palembangnya nih Pak ya. Mohon maaf sekali Pak Haji. Sebetulnya saya senang betul sholat di belakang Pak Haji, tapi begini Pak Haji, tadi saya perhatikan Al-Fatihah Pak Haji bla 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 bla, salah ini salah itu. Ini juga bagian dari ya jabrul khawatir. Jadi kapan kita bisa memalingkan jabrul khawatir tadi? Kalau berkaitan dengan kemaslahatan umum. Kalau sudah kemaslahatan umum, sampaikan, tidak apa-apa. Yang kedua, jika seseorang sudah mujaharah bil ma'siyah, apa itu? Sudah berbangga dengan maksiatnya. Orang kalau maksiat malu-malu Pak, ya kita juga begitu Pak. Sekarang ini di YouTube, di media sosial, naudzubillah, pasangan sesama jenis pede bener buat podcast, menunjukkan jati dirinya di depan umum. Sebetulnya kalau mereka naudzubillah pasangan, dan itu penyakit yang menjijikan, tapi mereka lakukan secara diam-diam, kita doakan dapat hidayah. Kita siap membantunya untuk kembali lagi ke fitrahnya yang benar. Tapi kalau sudah di depan TV bangga, minta legalitas, bahkan ini sudah mujaharah namanya, sudah menampakkan
kemaksiatannya. Semacam ini seorang ustadz saat ceramah tidak perlu lagi malu-malu nyebutkan itu menjijikan. Gak usah pakai istilah-istilah yang kesannya biasa-biasa saja. LGBT itu masih kelihatan biasa. Omong aja itu hewan, perbuatan binatang, sudah. Dan itu bukan jabrul khawatir, karena mereka sudah bermujaharah, sudah menampakkan. Nah saat itu ya bahkan saya nggak suka membahasakan, mohon maaf, perempuan yang jual diri di malam hari, kupu-kupu malam. Indah banget kupu-kupu malam. Ngomong saja, sampaikan saja. Ya Pak ya, ini bukan ke personal Pak ya, ke profesi. Sebut saja itu pelacur, sudah. Kenapa? Biar memberikan efek dalam perasaan kita itu menjijikan, membuat hati ini nolak, fitrah ini menolak. Nah, jadi menjaga perasaan itu penting dan harus terus diperhatikan. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Sebagian madhab dan mungkin di masjid ini termasuk, bersalaman selepas sholat itu tidak dianjurkan. Ya Pak ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Langsung salaman itu, ya, itu tidak dianjurkan oleh sebagian ulama. Begitu. Kita dianjurkan untuk tapi Pak, kalau ada tetangganya atau sahabatnya sebelahnya nih Pak ya, ya mungkin orang baru di sini nggak tahu kalau di sini jamaahnya mungkin nggak salaman selepas sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pak Haji, misalnya Pak, nggak, jangan Pak, sambut tangannya Pak. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Hajj dalam kitabnya Muqaddimah, betul. Jika kita memilih pendapat untuk tidak bersalaman setelah sholat, insya Allah dapat pahala. Karena dia menurut keyakinannya itu yang sunnahnya Nabi Muhammad, tidak Tapi kalau temennya sudah begini Pak Haji, sampai saya pernah di sebelahnya itu Pak. Saya lagi sholat, orang ini mungkin orang saya lihat orang baru, dia toel, Pak Haji, Pak Hajinya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pak Haji, astagfirullahaladzim. Pak Haji, sedih saya lihat, kasihan benar. Kata Imam Ibnul Hajj atau kata Syekh Muhammad Abu Bakar Ismail, sambut dulu tangannya, sambut Pak, jaga perasaan. Kenapa? Ini orang bakal pergi nggak tahu kemana membawa perasaan. Sombong amat tuh orang, disalamin aja nggak mau. Terima dulu Pak. Kalau nanti Bapak mau nasehatin boleh, nasihat, salamin, terima, kemudian sambil dielus. Pak, mohon maaf Pak ya, bukan saya nggak mau salaman. Saya ini kalau habis sholat pengen fokus zikir. Kan enak Pak, jalankan sunnah itu ada seninya. Nabi Muhammad aja sholat panjang pacak dipendekin. Masa iya demi mendapatkan sunnah tapi melukai perasaan orang? Nggak boleh. Itu namanya jabrul khawatir. Kurang lebih begitu Pak. Ya Pak ya. Kecuali yang dilakukan itu benar-benar disepakati orang sudah maksiat. Bukan jaga perasaan orang kemudian kita ikut diskotikan, jaga perasaan Ustadz, temannya udah ngajakin, ya bukan. Ya, untuk sesuatu yang saya kira itu saja. Mohon maaf jika tidak panjangan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Silakan Pak. Iya. Dari kesimpulan saya kemarin mengisi di At-Taqwa tentang kiat-kiat menyambut bulan Ramadan ya. Semoga nanti ada rekamannya bisa Tetapi yang saya ingin sampaikan, Ramadan itu madrasatut taqwa. Madrasatut taqwa.
mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Andaikan tidak ada hal baru yang bisa kita bawa setelah nanti Ramadan meninggalkan kita, kecuali akhlak ini yang saya sebutkan tadi, jadikanlah itu hadiah untuk tahun ini di bulan Ramadan. Saya yakin bapak-bapak sudah tadarusan sepanjang Ramadan, bapak sudah biasa misalnya sholat malam. Jadikan Jabrul Khawatir ini akhlak bulan Ramadan yang bisa kita amalkan di luar bulan Ramadan. Lebih sensitif lagi. Kadang-kadang di lampu merah orang ketok palu, ketok pintu mobil kita. Andaikan bapak nggak mau ngasih, nggak apa-apa pak. Cukup berikan isyarat, misalkan terima kasih atau makasih. Daripada bapak ngasih tapi ngomel. Dibukanya pintu jendela, perasaan ente ini tiap hari kelihatan sini. Nih ambil nih. Nah, sakit hati orang pak. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Sedekah, ucapan yang baik lebih baik daripada sedekah tapi nyakitin. Lebih baik sedekah tapi nyakitin. Artinya apa? Saya tidak menyampaikan kiat-kiat Ramadan karena insya Allah ingin fokus pada satu titik yang bisa jadi hadiah. Targetkan di bulan Ramadan ini ada akhlak baru mulia yang bisa kita amalkan, yaitu akhlak yang disebut dengan Jabrul Khawatir. Insya Allah ya. Nanti kalau diamal apa saja yang diamalkan di bulan Ramadan terkait Jabrul Khawatir, ya misalnya kalau buka puasa lihat bagi-bagi dengan tetangganya, apalagi kalau masakannya sampai tercium. Ramadan bukanya pakai duren misalnya, ya kasih tetangganya duren. Pakai sate, asapnya kemana-mana. Itu juga bagian dari akhlak Jabrul Khawatir. Dan seterusnya. Ya Pak ya? Ya, insya Allah. Ya silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Iya. Kita ini Pak, lingkup hidupnya nggak keluar dari kurang lebih 4 tempat. Tempat kerja, tempat tinggal, tempat ibadah, dan jalan. Nyari ketenangan di tempat kerja kayaknya susah, banyak tekanan. Termasuk yang kerjanya di pasar, pasti tekanan, laris nggak laris. Jadi kalau mau nyari ketenangan di pasar agak susah. Di rumah juga sulit mencari ketenangan yang maksimal. Di jalan apalagi. Satu-satunya tempat yang kita harapkan bisa mendatangkan ketenangan itu masjid. Sampai masjid ribut. Sampai masjid ribut. Jadi nggak ada tempat tenang kita ini. Ributnya kenapa Ustaz? Ya ributnya karena tadi kata Bapak, berbeda-beda pendapat misalnya. Ya akhirnya ribut. Ya semoga tidak. Akhlaknya Nabi Muhammad nggak ribut. Bahkan ulama pernah ditanya, Ustaz, sholat tarawih gimana Ustaz terjadi keributan di masjid? Kenapa? Itu jamaahnya ribut. Ada yang minta 20, ada yang minta 8. Ustadznya menjawab dengan jawaban yang unik. Nggak usah sholat tarawih aja. Nggak usah sholat tarawih. Ketika ditanya kenapa? Lah buat apa mempertahankan yang sunnah? Persatuan dan persaudaraan itu wajib dikorbankan.
Jangan sampai mendapatkan yang sunnah tapi mengorbankan yang wajib. Persaudaraan nggak teguran lagi gara-gara beda pendapat, buat apa? Itu nggak bijak namanya. Ya, nah, ya semoga, saya yakin jamaah as-shalihin ini termasuk jamaah yang soleh, akhlaknya juga insya Allah Pak ya. Namun demikian, keputusan, namanya perbedaan itu pasti ada. Selama hidup di dunia ini pasti beda, nggak mungkin nggak. Namanya di dunia ini ya, kapasitas kita ini kan beda-beda Pak. Karakter, kapasitas keilmuan dan sebagainya pasti beda-beda. Meski sumbernya sama, itu pasti beda. Saya ini S1-nya, S2-nya, S3-nya perbandingan mazhab. Jurusan saya dari S1 sampai S3 dan sekarang dosen di UIN Raden Fatah Palembang juga di jurusan perbandingan mazhab. Jadi biasa saya beda-beda itu. Dan insya Allah saya tahu dasarnya dari setiap perbedaan itu. Jadi makin luas ilmu seseorang, makin sedikit dia menyalahkan orang. Makin sedikit dia akan menyalahkan orang. Cukup yakini yang kita pegang, amalkan, cari ketenangan, nikmati ibadah kita, nggak usah ngurusin orang, sudah, bismillah. Nah, terkait masjid, keputusan pengurus menutup semua kekhilafan, nggak boleh lagi itu Pak. Apa yang diputuskan pengurus berdasarkan kemaslahatan yang dilihat, sudah. Misalnya di sini pengurus memutuskan sholat Jumat azan 1 kali karena mempertimbangkan ini dan itu, karena melihat misalnya jamaah di sini banyak pegawai atau banyak orang kerja, kalau 2 kali akan waktunya tidak, 1 kali saja sudah. Yang minta 2 kali nggak usah ribut, ikuti, ya begitu kurang lebih Pak ya. Jadi lapang dada terkait perbedaan itu. Dan saya pastikan tidak akan ada satu orang pun bisa menyatukan satu pendapat. Kalau enggak, mustahil. Mustahil. Sampai hari kiamat baru nanti meninggal semua, bumi ini sudah diganti dengan yang lain, dikumpulkan di padang mahsyar, baru saat itu kita bisa bersatu yang sama pendapatnya, ya. Saya kira itu, mohon maaf Bapak Ibu, saya ada agenda ke Bogor pagi ini. Terima kasih, ini Masjid Sholihin sudah berkenan menerima kami lagi sejak 2,5 bulan yang lalu, ya. Tidak terasa saya udah kesini lagi, bisa bertemu. Semoga silaturahim tetap bisa terjalin. Kalau ke Palembang kabar-kabar, semoga bisa melayani. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pas, sikap yang tidak pantas, kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.